Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pimpinan KPI, pimpinan MUI, Menpora, serta pimpinan lembaga penyiaran dan lain-lain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara Anugerah Syiar Ramadan 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kemenpora. Anugerah Syiar Ramadan 2020 ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga penyiaran, khususnya media televisi, yang terus berupaya menampilkan program-program siaran yang sehat dan berkualitas. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan kemuliaan bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Bulan Ramadan tentu telah berlalu dari hadapan kita, namun kemuliaan dan spirit Ramadan menjadi pengikat manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semangat amal saleh yang dilakukan pada bulan suci tersebut tetap kita gelorakan terus. Ramadan yang kita jalani tahun ini terasa berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Masyarakat diimbau untuk beribadah di rumah, tidak melakukan takbir keliling, maupun tidak mudik lebaran. Semuanya dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di sisi lain, Ramadan juga memberi hikmah dan kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah bersama keluarga, dan meningkatkan kualitas ibadah dengan memperbanyak amal dan kebaikan kepada sesama. Saya melihat kondisi ini tidak menyurutkan semangat lembaga penyiaran untuk tetap menyemarakan bulan suci Ramadan. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat terus menayangkan program siaran yang berkualitas meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Dunia penyiaran pada umumnya merasakan dampak yang berat akibat pandemi ini. Produksi program siaran semakin berkurang. Belum lagi pendapatan dari iklan ataupun hak siar yang kian merosot karena penundaan berbagai program siaran. Meskipun hal ini tampak menghambat kemajuan industri penyiaran Indonesia, namun saya ingin mengajak kita semua, khususnya lembaga-lembaga penyiaran, untuk melihatnya sebagai tantangan sekaligus juga peluang. Ketika masyarakat banyak melakukan aktivitas di rumah, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana lembaga penyiaran tetap mampu menyajikan informasi dan hiburan yang sehat dan berkualitas bagi pemirsanya. Hal ini sekaligus juga menjadi peluang bagi lembaga penyiaran untuk dapat berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai yang mengedukasi masyarakat, khususnya menangkal hoax dan segala bentuk konten siaran yang tidak benar. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan apresiasi kepada seluruh pelaku industri penyiaran Indonesia yang tetap bertahan dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Bahkan beberapa pelaku industri penyiaran secara kreatif melakukan transformasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas siarannya, serta menjangkau masyarakat Indonesia hingga ke pelosok tanah air. Pada saat ini Indonesia memang sedang melakukan percepatan transformasi digital
yang meliputi pertama, penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi informatika dan perlindungan data serta penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara. Salah satu prioritas dalam percepatan transformasi digital tersebut adalah digitalisasi di sektor penyiaran, khususnya televisi. Percepatan digitalisasi televisi adalah sebuah keharusan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial dibanding negara-negara lain. Proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai analog switch off (ASO) ini bertujuan untuk menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor penyiaran untuk menyesuaikan pola bisnisnya agar sejalan dengan perkembangan era digital. Yang keempatnya adalah dengan percepatan digitalisasi ini, frekuensi radio dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain, terutama untuk layanan internet cepat. Oleh karena itu, sebagai agenda besar pembangunan nasional, transformasi digital di sektor penyiaran dan pers perlu kita wujudkan bersama-sama dengan bergotong royong. Hadirin yang saya hormati, Anugerah Syiar Ramadan 2020 ini sangat tepat diselenggarakan sebagai ajang pemberian penghargaan sekaligus motivasi kepada lembaga penyiaran untuk terus meningkatkan kreativitas dan produktivitasnya serta menjamin kualitas program siarannya. Saya berharap program siaran yang telah ditayangkan selama bulan Ramadan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kendati demikian, program-program acara yang baik hendaknya tidak hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi harus berkesinambungan di bulan-bulan selanjutnya. Tentunya tidak harus dikemas dengan cara keagamaan saja, tapi bisa dalam bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagai contoh untuk program liputan, sajikan berita yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai kebenaran. Untuk program ceramah, sajikan topik yang mendidik, menyejukkan, dan menghadirkan kedamaian. Untuk program sinetron, sajikan karakter dan pesan moral yang mencerminkan watak dan jati diri bangsa Indonesia. Demikian pula program-program lainnya, sajikan tayangan yang membangun masyarakat Indonesia menjadi semakin beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita semua harus beradaptasi dengan kebiasaan dan cara-cara baru dalam tatanan kehidupan normal baru. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang relevan dan dapat dipercaya semakin meningkat. Dalam kondisi saat ini, masyarakat memerlukan tayangan yang dapat menjadi acuan untuk tetap sehat dan produktif di tengah situasi pandemi ini. Saya menilai inilah momen yang tepat untuk lebih meningkatkan sinergi dan kolaborasi di antara kita. Upaya sinergi dan kolaborasi dapat dilakukan antar lembaga penyiaran, KPI pusat dan daerah maupun dengan pemerintah
utamanya diarahkan untuk mensosialisasikan berbagai informasi mengenai tatanan kehidupan normal baru pada masyarakat luas melalui penayangan program-program siaran yang menarik dan mendidik sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Saya sangat mengharapkan peran aktif berbagai pihak, khususnya KPI pusat dan daerah, untuk terus mendorong peningkatan kualitas, kreativitas, dan produktivitas seluruh lembaga penyiaran, serta menjaga keselarasan informasi publik dengan kearifan lokal yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia yang secara rutin menyelenggarakan acara ini setiap tahun, dan kepada para penerima penghargaan, selamat atas kerja keras dan prestasi yang telah diraih. Semoga acara ini dapat memperkuat komitmen lembaga penyiaran untuk terus menyuguhkan program siaran yang sehat dan berkualitas, menjaga persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta memperkokoh jati diri bangsa, khususnya bagi kalangan generasi muda Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.